بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Al-ayah. Yang kami hormati Bapak pengurus Musalla Hasbullah beserta jajarannya, yang kami hormati para alim ulama cerdik pandai, kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Musalla Hasbullah yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha suci atas segala limpahan rahmat demi rahmatnya kepada kita semua. Namun kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah banyaknya karunia Allah itu ada nikmat yang mesti kita mampu menjaganya sampai ajal menjemput kita. Itulah nikmat iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kekuatan ini kepada kita, merupakan kekuatan iman sehingga kita berjumpa dengannya Rabb kita di surganya. Semoga ini menjelma menjadi cita-cita kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada baginda kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga pula kelak kita dikumpulkan bersama kekasihnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini adalah judul tausiah kita, bagaimana kiat-kiat untuk menghidupkan bulan suci Ramadan. Yang pertama, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada niat kita. Innamal a'malu bin niyah. Karena segala sesuatu ditentukan oleh niat kita. Ketika kita hendak beribadah kepada Allah, maka itu akan tertulis bagi kita dalam kitab setiap pribadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dituliskan pahala bahwa kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala beribadah di rumahnya. Ini penentu sekali. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat tegas dijelaskan, ketika seseorang hijrah untuk mendapatkan dunia, maka dunia Allah akan berikan. Akan tetapi apabila dia hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka jalan itu akan Allah tunjukkan kepadanya. Maka ini penting agar bernilai ikhlas dari setiap ibadah yang kita lakukan, apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci Ramadan yang penuh dengan maghfirah yang juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kiat-kiat kita menghidupkan bulan suci Ramadan, yang pertama adalah mengetahui hakikat dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Karena hakikat dari bulan suci Ramadan adalah al-imsak, menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
Apa yang harus kita jaga ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Di siang harinya menjaga terutama dari perkataan kita dan juga perbuatan kita. Menjaga dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, seperti melakukan kesalahan dalam berbicara, artinya kazib, berbohong, dan ini otomatis akan bisa menghilangkan nilai-nilai pahala dari ibadah puasa kita. Sebagian dari para ulama mengungkapkan bahawa apabila kita berbohong di dalam bulan suci Ramadan, maka pahala kita sia-sia. Kita hanya sekedar bisa menahan dahaga dan lapar saja sampai berbuka ketika azan berkumandang di waktu maghrib. Maka kaum muslimin dan muslimah muliakan Allah Subhanahu wa taala, faktor inilah yang menentukan kita ketika kita mampu berpuasa di bulan suci Ramadan dengan kiat-kiatnya adalah menahan segala sesuatu yang bisa membatalkannya. Maka seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan lahir dalam diri kepribadiannya, tingkah lakunya, termasuk tutur katanya adalah segala sesuatu yang bisa menggugurkan segala dosa demi dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak sekelompok dari sahabatnya untuk mendekati sebuah pohon. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tongkatnya dan memukul-mukul pohon tersebut. Ketika pohon tersebut dipukulkan oleh Rasulullah SAW dengan tongkatnya, maka daun-daun yang telah mati berguguran jatuh ke tanah. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang membaca kalimat yang mulia subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Allahu akbar. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang ringan di lidah kita, akan tetapi tidak semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah untuk menjalankan dalam kehidupannya. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tutur kata kita yang bermanfaat sehingga bisa menggugurkan dosa demi dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Bahkan Rasulullah SAW katakan, kulu ibni Adam khata'ina wa kulu khata'ina at-tawwabin. Setiap bani Adam, anak Adam itu pasti memiliki kesalahan. Akan tetapi untuk menghapus segala kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya adalah at-tawwabin, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis ini kalau kita pelajari, al-khata'ina adalah manusia yang selalu memiliki kesalahan di hadapan Allah. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Kaum muslimin dan muslimah muliakan Allah SWT, andaikan kita kumpulkan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Rabb kita yang menciptakan segalanya, langit dan bumi beserta isinya, mungkin dosa itu telah memenuhi perut bumi yang kita huni saat ini. Saking banyaknya dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kalimah yang mulia, kalimat taubat. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Setelah kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah atas taubat kita. Maka ini pun diajarkan oleh Rasulullah SAW agar betul-betul Allah bukakan pintu maghfirahnya terhadap hambanya yang memohon ampun kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kiat-kiat kita adalah senantiasa membaca ayat suci Al-Qur'an. Ada sebuah kitab yang judulnya adalah Tangisan Para Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an, yang ditulis oleh seorang ulama besar yang namanya adalah Muhammad Sauman Ar-Ramli. Dalam kitabnya dijelaskan bahwa orang-orang yang selalu membaca ayat suci Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka sambil membaca, memahami ayat demi ayat. Inilah bentuk tadabburi ayat-ayat Al-Quran, sehingga banyak di antara mereka meneteskan air mata. Maka ketika ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 83,
wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Ketika manusia mendengarkan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq, bercucuran air matanya jatuh ke pipinya. Karena apa? Karena dia tahu ayat-ayat yang telah Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat-ayat Allah ada yang bercerita tentang keberuntungan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman apabila dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya. Dan sebaliknya, Al-Quran juga berkisah tentang bagaimana azabnya, murkanya Allah Subhanahu wa taala berupa nerakanya Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak peka dengan ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang tidak membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mengamalkan perintah dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Rawaha mendengarkan sebuah firman Allah ini wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in minkum illa wariduha, tidak ada satupun di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari siksaan Allah. Abdullah bin Rawaha mentadaburi ayat ini di hadapan gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil meneteskan air mata, ia berlari pulang ke rumahnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil menangis dia mengetuk pintu rumahnya, Assalamualaikum. Ketika dibukakan pintu rumah oleh pasangan hidupnya, istrinya yang tercinta, dan juga bersama putra dan putrinya, termasuk pada saat itu pembantunya, melihat Abdullah bin Rawaha menangis, semuanya menangis. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abdullah bin Rawaha telah dipersilakan masuk ke rumah, lalu disediakan minuman dan dia minum. Ketika minum selesai, maka Abdullah bin Rawaha bertanya kepada istrinya, wahai istriku, wahai anak-anakku termasuk pembantunya, kenapa kalian menangis? Kata mereka, melihat engkau wahai suamiku menangis, kami pun ikut menangis semuanya. Ada apa gerangan? Maka diceritakan oleh Abdullah bin Rawaha kepada keluarganya, aku baru saja mendengarkan firman Allah yang sungguh dahsyat, yang itu semua menakutkan kita. Wa minkum illa wariduha, tidak ada satupun di antara kita yang terbebas dari siksaan dari nerakanya Allah. Ia memikirkan begitu banyaknya kesalahan di hadapan Allah. Ia takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menangis, satu keluarga menangis. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bisa memahami ayat Allah surah Al-Fatihah misalnya kita baca 5 waktu sehari semalam paling tidaknya, ditambah dengan sunnah-sunnahnya? Sudahkah kita memahaminya? Sudahkah kita memahami surah Al-Baqarah sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memahaminya? 13 tahun lamanya belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ia mampu mengamalkan dalam kehidupannya. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita takut dengan azab Allah yang saat ini telah Allah sediakan neraka dan surga Allah Subhanahu wa taala? Maka hidup ini merupakan pilihan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia Allah tanamkan dua potensi, fujuraha tabiat kejelekan, wa taqwaha yang kedua adalah tabiat kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita memilih yang mana? Apabila kita memilih jalan ketakwaan, maka konsep inilah yang akan bisa menyelamatkan kita sampai kita bertemu dengan Rabb kita, sampai kita berjumpa dengan Allah. Tidakkah kita rindu ingin berjumpa di surga nanti, melihat wajah Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang rindu ingin berjumpa dengan Allah, maka yang selalu ia lakukan semasa hidupnya dengan penuh istiqamah, khusyuk beribadah kepada Allah, falyamal amalan salihah, melakukan amal-amal saleh
Ia lagi tidak memikirkan kepentingan dirinya. Yang ia pikirkan adalah keselamatan untuk diri, keluarganya, masyarakatnya. Bagaimana dirinya akan bisa berjumpa dengan Allah bersama orang-orang yang beriman yang lainnya? Falyamal amalan salihan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak memperserikatkan Allah dengan yang lainnya. Karena memang Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam 30 juz ayat suci Al-Qur'an, lebih kurang 95% ayat-ayat yang berbicara tentang ketauhidan itu bahwa Allah sedikit pun tidak mau diduakan, bahwa Allah tidak mau diperserikatkan dengan yang lainnya, bahwa Allah hanya tunggal pencipta langit dan bumi beserta isi dan seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menyamainya. Maka pujilah Allah, sembahlah Allah, wa'budullah wa la tusyrik billah. Janganlah engkau memperserikatkan Allah dengan yang lainnya, karena ini adalah nilai-nilai ketauhidan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah al-mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita meminta surga Allah yang merupakan bagian dari syariat agama Allah? Sudah berapa umur kita saat ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa kali pula kita meminta akan surga Allah? Apakah kita seakan-akan dengan dosa yang ada saat ini berputus asa, mana mungkin diri ini akan bisa masuk ke dalam surga Allah? Ini pernyataan yang begitu salah. Pernyataan orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat di hadapan Allah. Mestinya kita berfikir bahwa diri ini pasti akan masuk ke dalam surga Allah. Maka ini memotivasi diri kita untuk selalu beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon kepadanya akan surga Allah dengan senantiasa beramal di siang bulan suci Ramadan, apalagi di malam bulan suci Ramadan, ketika sendirian, khosyah kita, ketakutan luar biasa tentang azab Allah, lalu kita mohon kepada Allah akan surganya. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar. Mintalah surga Allah. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ketika umatnya membaca ini 3 kali berturut-turut memohon akan surga Allah, maka surga itu memohon kepada Allah, wahai Allah, karena sebulan telah memohon kepada engkau akan surgamu, kabulkanlah permintaannya wahai Allah. Tidakkah kita rindu dengan surga itu, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita rindu ingin meneguk dari air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga air yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala sumbernya adalah dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar. Maka itu pun dimaktubkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar. Begitu terpujinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Rabb kita. Kaum muslimin dan muslimah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan kecintaan kita kepada Allah, buktikan kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada tausiah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.